Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tentang materi dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat suatu analisis terhadap kebutuhan modal kerja. Nah, kemarin kita bahas tentang aspek-aspek keuangan, ya, bagaimana membuat suatu analisis dari rasio-rasio, bagaimana perusahaan yang bagus dari segi keuangannya, ya, dari segi profitabilitas, dari segi leverage, dari segi likuiditas dan lain-lain. Nah, setelah rasio keuangannya dinilai bagus, maka kita akan membuat suatu perhitungannya gitu ya, karena kita ketahui bahwa perhitungan itu akan berdampak kepada nasabah itu sendiri ya. Jadi kalau memang nilainya pas gitu ya, maka akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, kita bahas dulu apa itu modal kerja ya. Jadi untuk kebutuhan modal kerja ini kita pahami dulu bahwa yang namanya modal kerja itu adalah modal yang habis dalam suatu siklus usaha. Nah, jadi kalau kita ngomongin kebutuhan modal kerja, ya kita menghitung bagaimana nasabah pada saat mengajukan pembelian itu untuk membiayai suatu usaha yang akan habis dalam suatu siklus usaha ya. Nah, yang dimaksud dengan sini adalah misalnya untuk kebutuhan bahan produksi, ya, kemudian kebutuhan untuk biaya tenaga kerja dan juga kebutuhan untuk biaya overhead ya. Nah, supaya Anda nggak bingung, kita akan melihat apa itu modal kerja dulu ya. Nah, modal kerja sebetulnya adalah modal yang digunakan untuk membiayai suatu usaha yang habis dalam suatu siklus usaha ya. Jadi kalau misal contohnya suatu usaha ya, misalnya jual beli bakso ya, yang paling gampang contohnya. Nah, untuk membuat bakso itu maka dibutuhkan modal kerja ya. Maka orang yang bikin bakso akan butuh untuk membeli bahan bakunya, untuk beli terigu, untuk beli daging ya, untuk beli bumbu-bumbu ya, kemudian untuk membeli bahan bakar ya, untuk mengolahnya itu. Nah, dia itu sebut sebagai modal kerjanya. Tapi kalau misalnya dia butuh untuk membuat baksonya ya, contoh misalnya butuh untuk kompornya, untuk kewalinya, kemudian untuk pencacah dagingnya. Nah, itu masuk ke modal investasi. Kenapa disebut investasi? Karena modal yang digunakannya tidak habis dalam suatu siklus usaha ya. Nah, kalau investasi itu untuk membiayai suatu usaha yang tidak habis dalam satu siklus usaha. Jadi kalau memang misalnya contohnya tadi pabrik bakso ya, contohnya adalah bagaimana membeli barang-barang untuk mengolah bakso itu sendiri ya. Misalnya ada penggilingan daging ya, untuk penghancur dari daging itu sendiri ya, kemudian untuk membuat adonan ya, mixer dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai kebutuhan investasinya ya. Atau yang paling gampang, kalau Anda pahami, ada suatu SPBU, stasiun pengisian bahan bakar, maka yang disebut dengan modal investasinya itu adalah tanahnya, kemudian bangunannya, dispenser untuk memasukkan atau menyalurkan dari bensinnya. Nah, sementara untuk modal kerjanya itu adalah pengusaha itu untuk membeli bensin ke Pertamina ya. Itu ya, untuk supaya Anda paham. Nah, sekarang bagaimana menghitung modal kerja sendiri ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi dari modal kerja itu sendiri ya. Contoh misalnya bahwa untuk membuat perhitungan modal kerja itu, maka
Modal kerja yang harus dipahami, modal kerja itu dipengaruhi oleh eh, siklus ya. Nah, siklus itu adalah kalau kita lihat ada jangka waktu pengeluaran uang tunai sampai dengan uang tunai itu kembali ya, disebut sebagai turnover of working capital atau TOWC. Nah, dengan adanya memperhatikan siklus ini, maka pengaruh terhadap kebutuhan modal kita sendiri ya. Jadi kalau kita pahami misalnya modal dari siklus usaha itu seperti ini ya. Jadi ada modal kerja di sini, kemudian modal kerja itu kan ada kas, ada bahan baku, ada barang setengah jadi, barang jadi dan juga piutang sampai kembali ke kas. Nah, proses dari modal kerja ini dimulai dari kas, bahan baku, barang setengah jadi itu perlu waktu. Nah, perlu waktu lagi misalnya untuk bahan baku ya. Bagaimana perusahaan mengolah bahan baku itu menjadi barang setengah jadi ya. Misalnya kalau di perusahaan clothing atau konveksi ini butuh berapa waktu dari bahan baku menjadi barang setengah jadi gitu ya. Kemudian barang setengah jadi menjadi barang jadi, misalnya kain yang sudah dipotong-potong ya. Kemudian dibikin barang jadi menjadi baju atau menjadi celana, maka itu menjadi proses lah. Kemudian ketika barang jadi dijual, nah masalahnya barang dijual itu bisa langsung menjadi kas kalau dijual secara tunai, tapi kalau dijual dengan menghutangkan maka akan ada menjadi piutang terlebih dahulu. Nah itu namanya sebagai siklusnya ya. Nah jadi kalau misalnya kita contohkan tadi ada pabrik tukang bakso, maka kalau pendapatannya dia dalam 1 bulan itu bukan dikatakan sebagai modalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pendapatannya 1 juta, modalnya 500.000, kemudian laba per harinya adalah 500.000, maka boleh dikatakan salesnya atau penjualannya dalam 1 bulan 30 juta. Kemudian labanya adalah 500.000 kali 30 ada 15 juta. Nah ini bukan berarti dikatakan bahwa modalnya itu adalah 15 juta ya, atau modal 30 juta. Karena apa? Modal cuma 500.000 gitu ya. Nah kemudian kita contoh lain misalnya ya, untuk pendapatan maklar mobil 1 bulan ya, disebutkan bahwa modalnya 40 juta. Nah, bayangkan dengan tadi yang tukang bakso modalnya cuma 500.000. Nah, kemudian rata-rata dia bisa jual untuk 1 mobil untungnya 7.500.000. Kemudian rata-rata penjualnya sebulan bisa 2 kali. Nah kita lihat bahwa nih salesnya ada 2 kali dalam sebulan, maka jumlah salesnya adalah 40.500 kali 2 ya 95 juta. Tapi labanya cuma 15 juta gitu ya. Nah, labanya tadi sama dengan tukang bakso tadi gitu. Padahal modalnya adalah 40 juta. Nah, itu yang dibedakan antara turnover itu memberi pengaruh kepada modalnya gitu ya. Turnover membawa pengaruh kepada perputarannya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menghitung modal kerja itu dengan cara turnover? Pertama adalah yang paling dipakai untuk beberapa pembiayaan yang sederhana itu kalau memang dia perusahaannya tidak membuat suatu catatan ya. Jadi yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan rata-rata waktunya. Jadi kalau misalnya rata-rata dana tertanam dalam kas, ya hitung berapa hari gitu ya. Kemudian rata-rata piutang dagangnya berapa hari, dan rata-rata barang dalam gudang berapa hari gitu. Jadi di sini bisa tinggal ditambahkan aja berapa hari dia untuk turnovernya gitu ya. Nah yang kedua ini yang digunakan oleh analis di perbankan menggunakan perhitungan dengan dasarnya dari analisis laporan keuangan neraca dan laba rugi ya, karena harus tercatat juga berdasarkan
berdasarkan catatan yang ada gitu ya, tidak boleh ngarang-ngarang ya. Nah, untuk cara dua ini kita lihat pertama dengan kita melihat kasnya. Nah, kas itu kita harus menghitung turnover working capital dengan cara 365 hari ya dibagi dengan volume penjualan dan juga rata-rata saldo kas. Maka akan kelihatan berapa harinya gitu ya. Nah, kemudian untuk piutang tinggal dicari volume penjualannya dan dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, jadi dengan 365 hari dibagi volume penjualan dibagi lagi dengan rata-rata piutang. Nah, kemudian untuk persediaan bahan baku dengan mencari 365 hari dibagi dengan biaya bahan baku dibagi dengan rata-rata stok bahan baku ya. Kemudian untuk persediaan bahan baku sendiri setengah jadi 365 hari dibagi dengan produksi dibagi dengan rata-rata stok. Nah, untuk persediaan produk dibagi 360 hari dibagi dengan COGS ya. Cost of goods sold itu dibagi lagi dengan rata-rata produk jadinya ya. Jadi totalnya kita tambahin semuanya dengan dari kas, piutang, persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi dan bahan jadi ya. Di berapa hari. Nah, kemudian selain siklus yang mempengaruhi itu adalah besaran biaya produknya ya. Jadi semakin besar biaya maka semakin besar kebutuhan modal kerja ya. Contoh misalnya untuk bikin bakso ya produk untuk membeli bahan bakunya cuma 15.000 ya. Tapi kalau untuk industri seperti clothing ya atau orang-orang jualan produk pakaian ya, itu tentu besar ya. Karena apa? Untuk bahan baku kain, untuk bahan baku kancing, benang dan lain itu butuh modal kerja besar. Kemudian yang ketiga adalah berapa kredit kepada leverancier. Nah, ini jadi untuk bisnis-bisnis yang dia mengkreditkan ya atau memberikan utang kepada leverancier, maka tentu memberikan pengaruh kepada modal itu sendiri ya, makin besar gitu ya. Nah, sekarang menghitung modal kerjanya dari metode saldo rata-rata ya. Nah, kalau saldo rata-rata maka dibutuhkan atau rumusnya adalah untuk menghitung modal kerja dari volume rencana penjualan kemudian dibagi dengan berapa perputarannya ya. Nah, baru dikurai dengan hutang lancar. Nah, volume rencana penjualan ini misalnya berapa penjualan sekarang itu dikalikan 150% atau dikali 120% baru dikurangi dengan hutang lancar. Nah, hutang lancar ini kalau nggak kelihatan hutang lancarnya boleh ya dikalikan dengan current ratio dikurangi 100% ya. Nah, sekarang misalnya kita contohkan untuk komponen modal kerja ya. Untuk modal kerja ini kan ada uang tunai, ada persediaan ya. Kemudian ada piutang. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama menghitung dari perputaran itu sendiri ya atau turnovernya. Nah, untuk uang tunai maka untuk menghitung kita tahu bahwa untuk menghitung tunai itu adalah dengan menghitung dari sales atau penjualan dibagi rata-rata kas ya. Nah, kemudian lama perputarannya adalah dengan menghitung berapa TOP-nya ya. Jadi 365 hari dibagi dengan turnover tunainya. Nah, untuk bahan baku di sini rumusnya adalah bahan baku dibagi dengan rata-rata bahan baku ya. Nah, kemudian TOP-nya dengan membaginya dari setahun ya, 365 hari dibagi dengan turnover bahan baku. Begitu juga sama produk setengah jadi ya, biaya produksi tambah rata-rata bahan setengah jadi ya. Kemudian untuk produk jadi, nah ini adalah COGS ya, cost of goods sold, itu dibagi dengan persediaan bahan baku. Nah, kalau piutang
kita perhatikan ada sales dibagi dengan rata-rata piutang. Jadi dari sini rumusnya beda-beda ya. Kalau uang tunai cari dari salesnya ya. Nah, kalau untuk bahan baku ya dicari dari bahan bakunya ya. Kalau piutang dari sales dan rata-rata piutang ya. Nah, itu rumusnya. Nah, kita misalnya praktek sekarang ya, diketahui ada sales 2,5 M, kemudian dari situ kita akan kelihatan HPP-nya. Nah, HPP-nya berapa gitu. Nah, ini dilihat dari mana? Dari laba rugi ya. Nah, kalau ketahuan HPP-nya akan keluar berapa gross profit-nya. Di sini ya. Kemudian diketahui bahan bakunya 1 M, upah langsung ada 140 juta, biaya umum ada 360 juta. Nah, dari sini ini diketahuinya. Nah, setelah diketahui kita hitung ya. Saya udah dikasih Excel-nya, nanti bisa Anda lihat. Di Excel-nya kita lihat turnover-nya untuk kas ya. Ini yang sebelah kiri ini kalinya ya, bahan baku dikali, kemudian untuk sebelah kanan adalah jumlah harinya. Nah, ketika sudah dihitung semua, ini akan diketahui berapa turnover-nya ya, ujungnya ada 2,3 kali. Nah, dengan 2,3 kali ini kita akan menghitung berapa kebutuhan modal kerjanya gitu ya. Jadi rumusnya ke sana. Jadi kalau memang misalnya ada butuh modal kerja berapa, tinggal dikalikan dengan rencana penjualannya gitu ya. Nah, kemudian lanjut, nah untuk dengan menggunakan pendekatan biaya malah ini lebih mudah lagi ya. Kalau mudah lagi itu dia berapa TOP-nya biaya ya dalam 1 bulan, tinggal dikali dengan utang lancarnya ya. Nih saya kasihkan nanti Excel-nya, di situ ada rumusnya. Nah, Anda tinggal pelajari lagi ya, berulang-ulang supaya Anda paham gitu ya. Nah, kemudian metode unsur biaya ini akan bergantung kepada komponennya ya. Ada biaya tenaga kerjanya, biaya material, dan juga biaya overhead dalam sebulan. Nah, disebut dengan komponen biaya industri ya, untuk biaya manufacturing material ya, kemudian ada biaya tenaga kerja atau labor, kemudian ada overhead dan rincian lainnya ya. Karena apa? Karena untuk industri ini banyak. Kalau yang tadi kita hitung kan bakso, usaha clothing itu terlalu banyak. Nih, jadi untuk metode unsur biaya ini tinggal TOP-nya dibagi 30 hari dikali dengan unsur biaya yang dapat di biaya yang kerjanya ya. Jadi itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasannya, karena untuk menghitung ini memang sebetulnya harus tatap muka ya, tapi karena dengan adanya kondisi ini saya hanya bisa dengan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dari sekedar hanya membaca teksnya saja ya. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya tentang perhitungan kebutuhan modal investasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.